Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kojorio Channel. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada ucapan saya atau konten yang saya buat itu menyinggung teman-teman semua atau viewer-viewer semuanya. Saya mohon maaf. Oke, kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara merakit amplifier kelas H supaya tidak gagal. Ada teman-teman yang bertanya ke saya itu setelah selesai merakit amplifiernya, itu ada yang bilang steppernya tidak bekerja, ada yang bilang steppernya bekerja tapi pincang, ada yang bilang steppernya tidak bekerja dan amplifiernya biasnya tidak imbang. Nah, di sini pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman, amplifier kelas H itu apa. Jadi basicnya amplifier kelas H ini sama seperti amplifier kelas AB biasa. Hanya bedanya di amplifier kelas H ini terdapat minimal 2 sumber tegangan. Jadi tegangan middle atau tegangan menengah dan tegangan high voltage. Jadi di sini bedanya ini ya teman-teman. Kalau di kelas H itu tegangan tingginya langsung masuk ke buffer dan driver, ke bagian driver amplifier. Cuma yang masuk ke bagian transistor final ini bisa diambilkan dari tegangan 154 atau dari 77 ini teman-teman. Tergantung seberapa besar output yang dihasilkan. Nah, sebelumnya kita bandingkan dulu dengan rangkaian kelas AB biasa ya teman-teman. Kelas AB atau kelas B biasa. Jadi seperti ini. Kalau di kelas AB biasa, itu tegangannya misalnya 50 volt, yang disuplai ke driver dan disuplai ke transistor final itu sama teman-teman, sama-sama 50 volt. Nah, ini ada kerugian di bagian transistor final. Kerugiannya berupa kerugian efisiensi daya karena berubah menjadi panas teman-teman. Yang namanya transistor final, dia bekerja kecil atau bekerja berat sekalipun, misalnya diputar volume kecil atau berat, itu tegangan yang disuplaikan ke transistor final ini sama teman-teman. Tegangan kolektornya sama. Nah, ini yang menyebabkan tegangan membuat suhu yang di transistor final ini jadi panas. Karena dalam kondisi standby pun belum termasuk tegangan biasa ya teman-teman. Ini baru tegangan suplainya, dia itu sudah diberikan tegangan tinggi secara terus-menerus. Jadi selain panas, lama-lama usia pakainya pun juga akan berkurang. Belum lagi ketika semakin tinggi suhu, maka daya yang dihasilkan transistor final ini juga akan ikut turun teman-teman. Jadi sebisa mungkin ampli teman-teman semuanya itu suhunya harus dingin supaya power disipasi atau daya yang dihasilkan oleh transistor final ini tidak ngedrop terlalu banyak. Oke, kembali lagi ke skema kelas H. Nah, kalau di skema kelas H dicermati kan dia punya dua tegangan teman-teman, tegangan middle dan tegangan high voltage. Kapan dia bekerja, kapan dia menggunakan middle voltage atau kapan dia menggunakan high voltage, ini tergantung besaran output yang dihasilkan dari amplifier teman-teman. Jadi ketika diputar pada potensio kecil, maka amplifier ini akan mengambil tegangan dari middle voltage yang digunakan untuk menyuplai transistor final melalui dioda fast recovery ini, dioda Moore ini. Sementara high voltage-nya kan hanya langsung ke rangkaian driver ya teman-teman, jadi bebannya kan tidak terlalu berat. Karena kita semua kan tahu komponen pada amplifier itu yang paling berat atau bekerjanya paling keras, paling menguras tenaga trafo adalah transistor final ini sendiri. Jadi dalam kondisi standby atau kondisi belum ada sinyal, atau ketika ada sinyal tapi sinyalnya masih kecil, itu tegangan yang diambil hanya tegangan yang menengah ini teman-teman. Jadi suhu yang ada di transistor final ini jadi lebih dingin. Otomatis dayanya akan lebih efisien teman-teman. Daya yang dihasilkan, power disipasinya akan lebih baik dibandingkan kelas AB yang
sejak awal mau dia diam atau dia bekerja tetap disuplai dengan tegangan tinggi. Kalau ini ketika butuh tenaga kecil, dia hanya disuplai tegangan kecil. Nah, nanti ketika teman-teman itu memutar potensio dengan volume yang kencang, maka secara tidak langsung kita itu memaksa amplifier akan bekerja lebih berat. Otomatis ketika tegangan yang dihasilkan di output speaker ini mendekati titik middle voltage, maka dioda Zener akan membaca dan men-trigger transistor ini, transistor kecil ini ya teman-teman, untuk mensuplai transistor besar ini agar bekerja. Jadi kalau transistor final ini sudah bekerja, maka tegangan yang masuk bukan lagi menggunakan tegangan middle voltage, tapi menggunakan tegangan yang tinggi. Begitu juga yang positif, begitu juga yang negatif. Ini kan sama teman-teman. Dia sensornya yang diambil dari output speaker. Ada juga yang diambil dari basis tegangan di transistor final juga ada teman-teman. Tapi kita menggunakan skema ini saja dulu buat belajar itu menggunakan output yang ada di speaker. Tegangan di speaker itu kan naiknya tidak langsung tinggi ya teman-teman, tapi linear. Nah, ini tegangan yang diambil ini juga tidak langsung tinggi teman-teman. Tidak hanya 77, terus ketika tegangan tinggi langsung ke 114 tidak. Tapi seiring tinggi amplitudo atau sinyalnya semakin kencang, itu dia akan membacanya naiknya merambat teman-teman. Jadi tidak langsung 77 ke 154, tapi naik dulu ke 80, 85, 90, dan seterusnya sampai maksimal mendekati 154. Nah, kalau sudah mendekati 154, barulah amplifier ini clipping. Jadi, itu ya teman-teman sebabnya kenapa amplifier kelas H itu titik clippingnya lebih jauh. Ya karena tegangan yang disuplaikan itu lebih tinggi dari kelas AB biasa. Nah, kan tadi sudah ya teman-teman ya, basicnya kita sudah belajar, kita sudah tahu sekarang. Nah, sekarang cara merangkainya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman merangkai amplifier kelas H, saran dan tips saya, bagian transistor stepper jangan dipasang dahulu. Transistor dan resistor serta komponen-komponen pendukung ini jangan dipasang dulu teman-teman. Jadi hanya dipasang rangkaian depannya ini, driver dan transistor finalnya. Nah, terus untuk transistor stepper ini kan tadi kan belum dipasang. Kaki kolektor dan emitter ini dijemper menggunakan kawat. Yang positif juga yang negatif. Nah, terus dioda mur ini dilepas teman-teman. Kan nanti kita memberikan tegangan dari high voltage. Jadi seolah-olah itu amplifier ini disimulasikan menjadi amplifier kelas AB biasa. Kan teman-teman sudah pada mahir ya untuk menguji amplifier kelas AB. Biasakan ketika menguji amplifier itu menggunakan tegangan kecil dahulu teman-teman. Kan ini tadi sudah disimulasikan kelas AB. Ini tegangan yang teman-teman inginkan kan 154, tapi jangan dipasang seperti ini dulu. Dikasih tegangan 70 dulu aja teman-teman. Nah, ketika dipasang dengan tegangan 70, maka kita amati dulu apakah ada komponen-komponen yang abnormal. Maksudnya di sini panasnya berlebihan. Kalau tidak ada, aman. Selanjutnya kita ukur dulu tegangan DCO dan tegangan biasnya. Apakah sudah imbang? Kalau belum imbang, silahkan ditrim dulu variabel resistornya sampai DCO-nya 0 dan biasnya seimbang. Nah, kalau sudah, barulah teman-teman memasang dengan tegangan yang teman-teman inginkan. Misalnya dirancang dengan tegangan 154 ini. Silahkan dikasihkan tegangan besar ini. Kemudian teman-teman amati lagi. Apakah dengan dipasang tegangan tinggi, ada komponen yang abnormal lagi. Seperti panas dan lain sebagainya tadi ya teman-teman. Kalau tidak ada yang aneh dan semuanya normal, ukur lagi DCO dan biasnya. Pastikan aman dan imbang. Setelah imbang, barulah teman-teman memasang atau merangkai komponen stepper. Nah, setelah komponen stepper ini dipasang, langkah terakhir adalah menguji apakah steppernya sudah bekerja
atau belum bekerja. Cara mengujinya itu sudah ada di video yang sebelumnya ya teman-teman, silakan dicari cara menguji stepper kelas H. Sekian dulu dari saya teman-teman, kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.